Tarik napas perlahan bersamaku, saudaraku. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting. Ini bukan percakapan ringan. Ini bukan suara yang hanya diputar di latar belakang. Ini adalah pesan yang akan meresap dalam-dalam ke dadamu dan tak akan pernah hilang. Sebelum yang lain, aku perlu memberikan peringatan. Bukan peringatan untuk menjauhkanmu, tetapi peringatan untuk mempersiapkan hatimu. Kau melihat pesan yang mengatakan, jangan menonton jika kau sudah menikah. Namun kau memilih untuk tetap tinggal. Pilihan itu penting. Itu menunjukkan siapa dirimu. Itu menunjukkan bahwa kau tidak takut akan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak nyaman. Itu menunjukkan bahwa kau lebih memilih menghadapi kenyataan daripada bersembunyi di balik kenyamanan. Keberanian yang tenang itu, aku sangat menghormatinya. Tetapi aku harus mengatakannya lagi, dengan jelas dan jujur. Jika kau sudah menikah, jika kau berharap untuk menikah, jika kau bermimpi tentang cinta dan keabadian, apa yang akan kau dengar mungkin tidak terasa seperti sekadar cerita lain. Itu mungkin terasa seperti sesuatu yang terbuka di dalam dirimu. Itu mungkin mengguncang caramu memahami cinta, kesetiaan, dan bahkan orang yang pernah kau percayai dengan jiwamu. Pesan ini bukan hiburan, ini bukan sekadar mendengarkan biasa. Ini adalah konfrontasi dengan kenyataan, mentah, menyakitkan, dan jujur. Anda mungkin menyesal mendengarnya, atau Anda mungkin terbangun. Pilihan itu sekarang ada di tangan Anda. Ini adalah persimpangan jalan. Satu jalan mengarah ke ketidaktahuan yang terasa aman, tetapi membuat Anda tidak terlindungi. Jalan lainnya mengarah ke kesadaran yang awalnya menyakitkan, tetapi dapat menyelamatkan Anda seumur hidup. Izinkan saya memperjelas sebelum kita melanjutkan. Ini bukan panduan untuk menarik perhatian wanita. Ini bukan tentang menggoda, manipulasi, atau trik murahan. Ini bukan tentang kebencian. Ini tentang kebenaran. Kebenaran tanpa filter tentang wanita yang Anda cintai, wanita yang Anda percayai, wanita yang Anda yakini akan menjadi milik Anda selamanya. Bukan semua wanita, bukan setiap wanita, tetapi wanita yang kepadanya Anda berikan hati Anda. Mungkin dia adalah istri Anda. Mungkin dia adalah tunangan Anda. Mungkin dia hanyalah wanita yang Anda bayangkan akan membangun masa depan bersamanya. Anda memberinya kesetiaan Anda. Anda memberinya usaha Anda memberinya jiwa Anda, percaya bahwa dia akan melindunginya. Tetapi bagaimana jika dia bukan seperti yang Anda pikirkan? Ini bukan keraguan kecil. Inilah jenis kesadaran yang mengguncang pijakan seorang pria. Jenis kesadaran yang membuat dadanya sesak dan membungkam pikirannya. Jenis kesadaran yang memaksanya mempertanyakan segala sesuatu yang diyakininya sebagai sesuatu yang kokoh. Apa yang akan Anda dengar bukanlah drama yang dibuat-buat atau cerita yang ditulis untuk menarik perhatian. Ini terbentuk dari suara-suara pria yang mencintai dengan sepenuh hati dan kemudian hancur. Pria yang tetap diam. Pria yang menanggung rasa sakit mereka sendirian. Pesan ini dibentuk oleh kisah-kisah mereka, penyesalan mereka, dan kebangkitan mereka. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya meminta satu hal kepada Anda. Jika Anda siap menghadapi kebenaran, katakan pada diri sendiri, saya siap untuk melihat dengan jelas. Itu bukan hanya sebuah kalimat, itu adalah sebuah pernyataan. Itu berarti memilih kesadaran daripada kenyamanan, realita daripada ilusi. Baik Anda mengenakan cincin kawin atau hanya berharap suatu hari nanti, hal paling sakral yang Anda bawa dalam diri Anda adalah kesetiaan Anda. Kesetiaan adalah kekuatan Anda. Itu adalah kehormatan Anda. Itu adalah fondasi identitas Anda sebagai seorang pria. Tetapi inilah pertanyaan yang menghancurkan banyak pria dari dalam keluar. Bagaimana jika dia tidak pantas mendapatkannya? Bagaimana jika wanita yang kepadanya Anda memberikan segalanya perlahan-lahan menghancurkan Anda, alasan demi alasan, senyuman demi senyuman, langkah demi langkah? Pertanyaan ini bukan untuk melukai Anda, ini untuk melindungi Anda, untuk membangunkan Anda sebelum terlambat. Sebelum kita memasuki badai cerita ini, izinkan saya berhenti sejenak. Bukan untuk perhatian, bukan untuk ketenaran, bukan untuk angka, tetapi untuk sesuatu yang murni, sesuatu yang tak bersuara. Saya tidak memiliki sponsor, tidak ada perusahaan di belakang saya, tidak ada studio atau investor. Yang saya miliki adalah sebuah misi.
sebuah misi yang lahir dari belas kasih. Ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat berbicara untuk diri mereka sendiri. Kucing liar yang mengorek-ngorek sampah di tengah dingin. Anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan dengan rasa lapar yang terukir di tulang mereka. Hewan-hewan terlantar yang roboh di bawah terik matahari, tak terlihat dan tak terdengar. Mereka tidak memposting penderitaan mereka. Mereka tidak meminta bantuan. Mereka hanya memandang dunia dengan mata yang diam-diam memohon satu hari lagi untuk bertahan hidup. Jadi saya memulai sesuatu yang kecil. Sebuah